Bab 4041. Kaisar Xuanji. Ye Bufan bermaksud untuk bertarung dengan cepat, tanpa keberatan apapun. Dia meninju, dan Ku Heng berubah menjadi kabut darah. Hanya cincin penyimpanan yang jatuh, dan dia mengulurkan tangan dan meraihnya di telapak tangannya. Begitu jiwa meluap, ia dihancurkan berkeping-keping oleh pisau diam bulan gelap. Dengan kekuatan Ye Bufan saat ini, dia tidak terlalu memperhatikan jiwa kaisar abadi awal. Selain itu, tidak ada cara untuk mengetahui di mana pria berbaju hitam itu berada. Mungkin dia hanya menonton, jadi dia bahkan tidak menggunakan botol pemurnian iblis dan langsung membunuh jiwa tersebut. Setelah membunuh lawan, lingkungan sekitar menjadi sunyi sesaat, dan tidak ada suara lagi. Ye Bufan menyebarkan kesadarannya dan mencari di sekitar, tetapi tidak menemukan apapun. Dia mengerutkan kening, lalu tidak lagi menunggu, dan terbang cepat menuju ke arah kota Tiansheng. Karena Ku Heng mengikutinya ke tempat ini, maka pria berbaju hitam itu tidak datang atau tidak berencana untuk muncul, jadi tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi. Orang yang baru saja dia bunuh berasal dari sekte Xingyao dari 5 sekte besar, dan statusnya tidak biasa. Mungkin orang kuat lainnya akan segera datang untuk menyelidikinya. Meskipun saya memiliki jimat giok tiruan selir Qin di tangan saya tidak menggunakan benda penyelamat hidup ini jika saya tidak dapat menggunakannya. Mampu menangkap pria berbaju hitam, merebut buah kondensasi, dan membawa harta karun spiritual kekacauan bersamanya akan bermanfaat. Tetapi jika dia harus berurusan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar suci biasa, kerugiannya akan sangat berharga. Dengan pemikiran ini, dia kembali ke kota Tiansheng. Dia berhati-hati di sepanjang jalan, menjaga dari serangan diam-diam oleh pria berbaju hitam, tetapi tidak terjadi apa-apa sampai dia kembali ke kota. Sialan, apa yang sebenarnya dipikirkan orang ini? Kenapa dia tidak mengambil tindakan? Ye Bufan mengutuk diam-diam di dalam hatinya, tapi dia tidak punya pilihan lain selain kembali ke kediamannya di Qinjian Villa. Tuan Ye, Anda kembali. Hua Qi dan Xia Qinying menyambut mereka begitu mereka memasuki pintu. Kembali, Ye Bufan tersenyum dan mengangguk pada kedua orang itu, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Apakah presiden ada di sini? Mengenai pria berbaju hitam, dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Zhuge Qingyang, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Hua Qi mengangguk, presiden sedang minum teh di kamar. Ye Bufan menyapa kedua orang itu dan kemudian datang ke kamar Zhuge Qingyang. Tuan muda Ye benar-benar memiliki keterampilan medis yang hebat. Begitu dia memasuki pintu, lelaki tua itu mengacungkan jempolnya. Rupanya dia telah mengetahui tentang kesembuhan selir Qin dari penyakitnya. Presiden, terima kasih banyak. Ye Bufan mengucapkan beberapa kata sopan, dan kemudian berkata, Presiden, saya berasal dari wilayah surga bawah dan hanya tahu sedikit tentang urusan wilayah surga atas. Terutama tentang Kaisar Suci, saya ingin banyak memikirkannya. Maaf, apakah Anda punya waktu? Hahaha, tentu saja. Zhuge Qingyang berkata, saya telah hidup begitu lama, tetapi saya tidak memiliki kemampuan lain. Saya hanya tahu banyak, jadi aku harus tahu segalanya. Dia tidak punya banyak. Saya pikir, karena kekuatan adalah hal yang paling penting di dunia abadi, masuk akal untuk bertanya lebih banyak tentang rumor tentang makhluk abadi yang kuat. Terima kasih, Presiden. Ye Bufan pertama-tama bertanya banyak tentang budidaya Kaisar Suci, dan kemudian bertanya tentang situasi 5 Kaisar Suci sebelumnya. Sebagai Presiden Persatuan Alkemis, Zhuge Qingyang sangat berpengetahuan dan menjawab semua pertanyaan, memperkenalkan berbagai situasi secara mendetail. Tuan Presiden, tahukah Anda di mana Peri Yuan Yao akhirnya jatuh? Apakah Anda memiliki informasi atau berita rinci tentang dia? Tapi dia tidak mengatakan apapun. Di mana tubuh fisik Peri Chu Yuan Yao sekarang? Pada saat itu, dia sedang memikirkan bagaimana cara menggabungkan 3 obat hebat dan sangat ingin meningkatkan kekuatannya, tetapi dia mengabaikannya. Melihat ke belakang sekarang, mungkin ini adalah ujian yang ditinggalkan Gong Qingxuan untuk dirinya sendiri, atau mungkin karena alasan lain. Namun bagaimanapun juga, meskipun Anda menjadi ahli ramuan tingkat 12, meskipun Anda dapat menyempurnakan pil keberuntungan bodi, Anda harus terlebih dahulu menemukan lokasi tubuh fisik Anda.
Ini benar-benar membuatku bingung. Zhuge Qingyang menggelengkan kepalanya, dikabarkan bahwa Peri Yuanyao telah meninggal, dan memang benar tidak ada berita selama puluhan ribu tahun, tetapi tidak ada yang pernah melihat tubuhnya, dan tidak ada yang tahu di mana itu. Selama bertahun-tahun, ada beberapa rumor bahwa dia dilahirkan di dalam gua, dan banyak orang pergi mencari peluang, tetapi pada akhirnya terbukti bahwa itu semua salah. Petik 2. Ye Bufan mengangguk dan bertanya, apakah Kaisar Suci mengendalikan ruang jika dia begitu kuat? Hukum. Ruang angkasa. Saya rasa saya belum pernah mendengarnya sekarang. Zhuge Qingyang berpikir sejenak, secara umum, mengendalikan atribut ruang adalah rahasia Kaisar Suci, dan tidak mudah diketahui orang luar. Namun, menurut rumor di dunia, saat itu Kaisar Xuanji di antara 5 Kaisar Suci dapat mengendalikan ruang, tetapi saya mendengar bahwa kredibilitasnya adalah tidak jelas. Kaisar Xuanji. Ye Bufan relatif akrab dengan nama ini sebelumnya. Kaisar Iblis Pemakan Surga berpura-pura menjadi gua Kaisar Xuanji. Kalau begitu, tahukah kamu murid apa yang dia miliki? Apakah kamu mempelajari kemampuan mengendalikan ruang darinya? Saya tidak tahu tentang ini. Kaisar Xuanji berasal dari Sekte Xingyao, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang setelah dia mampu mengendalikan ruang. Bagaimanapun, atribut luar angkasa sangat langka dan sulit dikendalikan. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Petik 2. Siapa pria berbaju hitam tanpa murid? Ye Bufan tiba-tiba berpikir Zheng Sheng. Secara umum, kekuatan besar kuno memiliki cara mereka sendiri untuk menyelamatkan nyawa. Mereka dapat mencoba yang terbaik untuk membangkitkan Peri Yuanyao. Orang lain mungkin juga membangkitkan Kaisar Xuanji, atau dia sendiri mungkin memiliki kemampuan ini. Setelah membuka ide ini, hatinya tiba-tiba menjadi tercerahkan. Gua itu tidak memiliki nama sebelumnya, tetapi pria berbaju hitam itu sangat mengenalnya, termasuk dengan mudah menerobos batasan dan mengetahui di mana portal dan susunan teleportasi berada. Saya masih memiliki banyak keraguan sebelumnya, tetapi jika saya mengikuti asumsi ini, semuanya akan mudah diselesaikan. Sangat mungkin pria berbaju hitam itu adalah Kaisar Xuanji Zheng Sheng, atau dia mengambil tubuh orang lain dan kembali ke guanya sendiri, jadi itulah sebabnya efeknya seperti itu. Adapun mengapa dia kembali saat ini, mungkin karena waktu atau terbatasnya budidaya, tetapi lebih mudah untuk dijelaskan sebagai perbandingan. Benar, Kaisar Xuanji. Orang itu pasti Kaisar Xuanji. Pantas saja dia punya kekuatan untuk bertarung melintasi batas, tak heran dia bisa dengan lihai mengendalikan hukum luar angkasa. Ternyata dia adalah kelahiran kembali kekuatan kuno. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Ye Bufan bertanya lagi, Senior, tahukah kamu bahwa ada semacam harta karun spiritual chaos yang bisa berubah bentuk sesuka hati, dan bisa diubah menjadi pedang atau tombak? Itu juga sangat luar biasa kuat dan tidak bisa dihancurkan. Zhuge Qingyang berkata, apakah Anda membicarakan hal ini? Kaisar Xuanji memiliki harta karun spiritual kekacauan yang disebut emas surgawi yang selalu berubah, yang dapat mencapai efek ini. Setelah mendapatkan jawaban ini, Ye Bufan sudah yakin. Adapun identitasnya, tidak ada keraguan bahwa pria berkulit hitam itu pasti Kaisar Xuanji. Pantas saja namanya muji saat saya mendaftar hari ini. Setelah dibongkar, itulah karakter Xuanji. Jawaban ini membuatnya gugup sekaligus bersemangat. Ternyata orang yang dia lawan sebelumnya sebenarnya adalah kekuatan kuno yang terlahir kembali. Bab 4042 Informasi adalah uang. Melihat Ye Bufan terdiam untuk waktu yang lama, Zhuge Qingyang sedikit terkejut. Tuan Ye, apakah ada yang salah? Tidak, saya baru saja kehilangan akal memikirkan sesuatu. Senior, saya tidak akan mengganggu Anda, kembalilah dan bersiap untuk kompetisi dan King besok. Petik 2. Ye Bufan melambaikan tangannya, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak nyaman baginya untuk diberitahukan kepada orang tua itu. Sekarang semua pertanyaan di benaknya telah diklarifikasi, dia tidak perlu tinggal di sini lagi dan dia kembali ke kamarnya setelah mengucapkan selamat tinggal. Sedangkan untuk kompetisi Raja Alkimia, meskipun Jinghua Qixi mengatakan bahwa Zhuge Qingyang adalah wasitnya, dia tidak repot-repot menanyakan hal tersebut. Jika Anda bisa mendapatkan buah kondensasi dan meningkatkan kekuatan spiritual Anda,
posisi Raja Alkimia ditakdirkan menjadi milik Anda. Jika tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat, semuanya akan sia-sia. Setelah kembali ke kamar, dia mulai memikirkan Kaisar Xuanji sendirian. Pertama-tama, kekuatan lawan seharusnya belum pulih sepenuhnya setelah terlahir kembali. Menurut level yang dia tunjukkan terakhir kali, dia pada dasarnya berada di puncak Dewa Abadi. Namun begitu Anda menambahkan emas surgawi yang selalu berubah dan kemampuan untuk mengontrol ruang, tidak ada kesulitan dalam membunuh orang di berbagai level. Saya tidak tahu apakah lelaki tua ini terlahir kembali melalui suatu metode rahasia, atau apakah dia mengambil tubuh orang lain. Singkatnya, kekuatannya saat ini belum kembali ke level sebelumnya. Pasti ada alasan khusus mengapa dia tidak muncul begitu lama setelah pertarungan terakhir dan tidak meminta busur penghancur matahari darinya. Cari peluang untuk menerobos, atau bersiap untuk kompetisi Raja Alkimia. Dilihat dari pihak lain yang terburu-buru untuk mendaftar, sebagian besar seharusnya adalah pihak yang terakhir. Mengapa mantan Kaisar Suci datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Raja Alkimia? Ini tentu saja bukan untuk ketenaran. Poinnya hanya 2, bisa untuk hadiah atau kuota masuk ke alam Pak Abadi. Memikirkan hal ini, Ye Bufan merasa panas di hatinya. Sepertinya pasti ada harta karun di alam spiritual Pagoda Abadi, yang akan baik baginya untuk segera memulihkan kultivasinya, jika tidak, dia tidak akan bertindak seperti ini. Kaisar Xuanji menggunakan nama Muji ketika dia mendaftar. Jelas dia memisahkan karakter kedua Xuanji dan menggunakannya. Adapun penampilannya, itu pasti bukan miliknya sebelumnya. Entah dia telah mengambil tubuh orang lain, atau penampilannya telah diubah. Satu hal yang pasti, dia tidak berani mengungkapkan identitas aslinya. Bahkan di alam kuno mistik, dia bahkan tidak menggunakan emas surgawi yang selalu berubah. Dia hanya mengeluarkannya ketika dia terpaksa melakukannya untuk menyembunyikan identitasnya. Hal ini dapat dimengerti. Bagi Kaisar Suci yang terlahir kembali, tidak akan ada artinya jika kekuatannya pulih sepenuhnya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia baru saja mencapai puncak Dewa Abadi. Begitu berita itu menyebar, dia mungkin menjadi gemuk di mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah gua yang diwariskan dari zaman kuno akan membuat banyak orang menjadi gila, apalagi Kaisar Suci yang terlahir kembali. Belum lagi yang lainnya, emas surgawi yang selalu berubah akan membuat banyak orang iri. Memikirkan hal ini, bibir Ye Bufan membentuk senyuman. Sepertinya sekarang dialah satu-satunya yang mengetahui identitas Kaisar Xuanji, jadi dia bisa menggunakannya. Informasi adalah uang, pernyataan ini berlaku dalam dunia bisnis di bumi, dan juga berlaku di dunia peri. Pada saat yang sama, di stasiun Sekte Xingyao, Penatua ke-8 Ku Changsheng sangat marah dan meraung ke beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi di bawah komandonya. Apakah kamu sudah lama keluar dan masih belum mengetahui siapa pembunuhnya? Ternyata Ku Heng adalah putra kesayangannya dan ahli ramuan tingkat 12 dari sekte tersebut, jadi dia membuat pengecualian dan membuat pengecualian, kartu merah di Sekte Xingyao. Belum lama ini, kartu jiwa tiba-tiba pecah, yang membuat Ku Changsheng geram dan segera mengirimkan orang untuk mencari tahu siapa yang membunuh putranya. Alasan utamanya adalah orang-orang yang diutus mencari sepanjang malam, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Tuan Penatua, kami telah memeriksa dan menemukan bahwa Tuan Muda tidak memiliki dendam terhadap siapapun. Dia diam-diam meninggalkan kota karena suatu alasan. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan secara spesifik. Pemimpin puncak Kaisar Abadi penuh dengan keluhan. Tempat di mana Ku Heng jatuh. Tidak ada seorang pun di sana, bahkan seekor burung pun tidak. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Suci, jadi dia hanya bisa menjelaskan dengan sabar. Faktanya, satu-satunya yang harus disalahkan dalam hal ini adalah Ku Heng sendiri. Dia terlalu sombong dan berpikir bahwa membunuh Master Abadi yang kuat adalah sesuatu yang bisa dia tangkap dengan mudah tanpa kejutan apapun. Untuk mencegah Wakiki dan persekutuan alkemis mengetahui berita tersebut, dia melakukan semuanya dengan tenang dan tidak meninggalkan jejak. Dengan cara ini, Sekte Xingyao tidak dapat menemukan petunjuk apapun bahkan jika mereka menginginkannya. Semuanya sampah, biarkan aku memeriksanya lagi.
Ku Changsheng dipenuhi dengan aura pembunuh. Dia awalnya berharap putranya bersinar di kompetisi Raja Alkimia dan menghormati leluhurnya. Hasilnya bagus. Kompetisi Raja Alkimia akan segera dimulai, tapi putranya meninggal. Ya, para ahli tingkat Kaisar Abadi tidak berani berbicara dalam kemarahan, jadi mereka hanya bisa setuju dan mundur lagi. Di sisi lain, di mana Sekte Lingqiao ditempatkan, Liu Wuzu berdiri dengan hormat di depan seorang penulis parubaya, yang tidak lain adalah pemimpin Sekte Lingqiao, Kaisar Suci kelas 5 Nisakong. Dia awalnya berpikir bahwa setelah dia menyampaikan berita itu kembali, pemimpin sekte akan pergi ke Villa Qinjian untuk menanyakan seseorang, tetapi tidak ada pergerakan untuk waktu yang lama. Melihat kompetisi Raja Alkimia akan segera dimulai, dia bertanya, "Tuan Sekte Guru, apakah kita akan membiarkan anak laki-laki bernama Ye pergi begitu saja? Apa terburu-buru? Saya hanya ingin membiarkan dia hidup beberapa hari lagi." Nisakong memandang keluar jendela, suaranya tidak mendesak dan tidak pelan. Petik 2. Ini adalah kota suci surga. Ada beberapa hal yang jelas-jelas tidak bisa kita lakukan. Sebaiknya kita menunggu sampai kompetisi selesai. Keesokan paginya, sebagai Presiden Persatuan Alkemis, Zhuge Qingyang mengambil alih tetua pertama Luorong dan tetua kedua Wu Zeng keluar lebih awal. Kompetisi Alchemy King disponsori oleh Alchemist Guild, dibantu oleh 5 sekte besar, dan juri kompetisi juga diatur dengan cara yang sama. Zhuge Qingyang dan kedua tetua bertugas sebagai juri utama, dan kepala dari 5 sekte utama bertugas sebagai tim wasit tambahan, yang bertanggung jawab untuk menilai seluruh kompetisi. Mereka baru saja pergi, dan Ye Bufan juga membawa Hua Qiki dan Xia Qinying ke alun-alun tempat mereka mendaftar kemarin. Hari ini berbeda dari kemarin. Seluruh alun-alun diselimuti oleh penghalang transparan yang sangat besar. Pemandangan di dalamnya bisa terlihat jelas, namun jika ingin masuk, Anda hanya bisa melalui portal. Hanya orang dari 5 sekte besar dan master ramuan yang telah mendapatkan token partisipasi yang bisa masuk. Formasi gambar besar di udara memungkinkan adegan kompetisi dilihat dari sudut manapun di kota Tiansheng. Meski begitu, orang-orang yang datang ke tempat kejadian masih berkerumun, berkumpul di depan penghalang, menunggu untuk melihat keanggunan para ahli ramuan tersebut. Ye Bufan punya tujuan lain, jadi dia datang ke sini lebih awal, membiarkan Hua Qiki dan Xia Qinying masuk lebih dulu sementara dia menunggu di luar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang masuk, tetapi Kaisar Xuanji tidak pernah muncul. Ye Bufan sedikit cemas. Kekuatan mentalnya belum meningkat. Melihat waktu dimulainya kompetisi semakin dekat, hanya tersisa sekitar 1/4 jam, saya melihat Muji yang berpenampilan polos berjalan dari kejauhan. Dia melangkah menuju pintu masuk penghalang, dan tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinganya. "Kaisar Xuanji, mengapa kamu ada di sini? Aku sudah lama menunggumu." Bab 4043. Memeras Xuanji. Tubuh Muji menegang, tapi dia terus bergerak maju setelah beberapa saat. Dia tidak tahu apakah pihak lain benar-benar mengetahui identitasnya atau ingin mengujinya, jadi dia berpura-pura bahwa kekuatan itu tidak terjadi dan mencoba mengatasinya. Tapi setelah mengambil 2 langkah, suara pihak lain terdengar lagi di telingaku. "Jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, aku akan segera berteriak bahwa kamu adalah Kaisar Xuanji Zhengsheng." Muji berhenti sepenuhnya pada saat ini, membenarkan bahwa dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan tidak ada keraguan tentang itu. Melihat ke belakang, saya melihat seorang pemuda berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Itu adalah Ye Bufan. "Apa yang akan kamu lakukan?" Muji mengenali Ye Bufan kemarin, tapi dia menahan diri demi kompetisi Raja Alkimia, dan bahkan berpura-pura belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun dia tidak pernah menyangka pihak lain akan mengenalinya dan mengetahui identitas aslinya. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin berbicara denganmu." Ye Bufan menunjuk ke sudut terpencil tidak jauh dari sana, "Ayo pergi ke sana." Setelah mengatakan itu, dia berjalan tanpa menunggu jawaban, jelas mengetahui pihak lain itu tidak yakin. Faktanya, memang demikian. Muji tidak berani mengungkapkan identitasnya sama sekali, jadi dia mengikutinya dan berjalan mendekat. Ini adalah sudut terpencil. Karena pemandangan di dalam penghalang tidak dapat dilihat,
tidak ada seorang pun di sini. Sebaliknya, ini adalah tempat yang sepi di tengah hiruk-pikuk. Nak, apa yang kamu lakukan padaku? Muji bertanya dengan suara rendah. Jangan khawatir, aku tidak ada urusan serius denganmu. Aku hanya ingin makan buahnya. Ye Bufan terkekeh. Senang rasanya mengetahui kelemahan lawan. Dia mengulurkan tangan kanannya, dapatkan buah konsentrasi untuk aku cepat. Kamu, ekspresi Muji sangat jelek. Sebagai salah satu dari 5 mantan Kaisar Suci, dia sangat bangga, tapi hari ini dia diancam oleh seorang junior. Bisa dibayangkan kemarahan di hatinya. Tapi dia masih menahan amarahnya, aku sudah makan. Benarkah? Ye Bufan tersenyum tipis, itu hanya buah. Kenapa kamu begitu pelit? Aku tidak ingin emas surgawimu selalu berubah. Jika kamu bersikeras jika ini masalahnya, maka saya akan memberitahu semua orang di dunia bahwa Kaisar Xuanji, yang pernah menjadi salah satu dari 5 Kaisar Suci, telah terlahir kembali. Mata Muji berkilat dengan niat membunuh, tapi dia masih menahannya. Ini adalah kota Tiansheng, dan orang-orang dari 5 sekte besar tidak jauh dari sana. Total ada lusinan Kaisar Suci. Konsekuensi dari mengkhawatirkan orang-orang itu sungguh tak tertahankan. Ini dia. Dia mengangkat tangannya dan melambai, lampu hijau menyala, dan buah konsentrasi terbang keluar. Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk mengambil buah itu, dan buah itu jatuh ke telapak tangannya, dan roh peri yang kaya bergegas menuju wajahnya. Ini adalah sesuatu yang telah dia perhitungkan. Seperti kata pepatah, informasi adalah uang. Jika Anda memegang tangan pihak lain akan tetap menyetujuinya jika Anda memberikan beberapa syarat. Tentu saja, premisnya adalah bahwa itu berada dalam kisaran yang dapat diterima. Jika yang Anda inginkan adalah emas surgawi yang selalu berubah, saya yakin pihak lain akan segera jatuh. Saat ini, dia memasukkan buah itu langsung ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Ini juga cara mengambil condensing fruit. Tidak perlu memurnikan obat mujarab, cukup diminum langsung. Pintu masuk buah tersebut langsung berubah menjadi aliran air jernih yang manis, turun ke kerongkongan, langsung masuk ke dantian, lalu perlahan berubah menjadi jejak kesejukan dan mengalir menuju istana Niwan. Ini benar-benar hal yang bagus. Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sudah bisa merasakan peningkatan kekuatan mentalnya, dan itu terjadi dengan sangat cepat. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos kemacetan saat ini dan melangkah ke ranah Kaisar Abadi. Meskipun terobosannya hanya kekuatan mental dan tidak seluruh kultivasi, itu sudah cukup. Selama kesadaran spiritualnya cukup kuat, dia dapat menyempurnakan ramuan tingkat 12 dan memenangkan tahta Raja Alkimia. Namun, dia tidak pergi, melainkan mengulurkan tangan kanannya lagi. Satu saja tidak cukup, saya ingin setidaknya 2. Ekspresi Muji muram, dia tidak menyangka pria ini serakah. Tidak mungkin, aku makan 2 dan hanya tersisa yang terakhir. Haha, tidak apa-apa berbohong kepada orang lain, tapi kamu tidak bisa berbohong padaku. Ye Bufan memandangnya dengan bercanda, kekuatan mentalmu sebelum yang abadi Tuhan sedang berada di puncaknya, dan sekarang dia masih dalam tahap awal Kaisar Abadi. Ini adalah efek dari 1 buah. Setelah mengambil jarak 2 bulan, dapatkah ditingkatkan ke level lain? Baru sekarang, lebih dari sebulan telah berlalu, dan saya yakin Anda tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi berikan saya yang lain merahasiakannya. Kemarahan menjadi semakin intens, dengan sedikit niat membunuh. Dia cukup percaya diri untuk membunuh pemuda ini, tetapi begitu identitasnya terungkap, dia tidak bisa lepas dari kejaran Kaisar Suci itu. Selain itu, dibandingkan dengan buah Ningxuan, yang terpenting saat ini adalah berpartisipasi dalam kompetisi Raja Alkimia dan kemudian memasuki alam spiritual Pak Abadi. Menghadapi matanya yang mematikan, Ye Bufan tidak peduli sama sekali. Oke, jangan lihat aku dengan tatapan itu. Semua orang bijaksana. Kamu tidak berani melakukan apapun padaku. Serahkan cepat, atau aku akan melakukannya jika beritanya bocor. Kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawamu, kenapa kamu peduli dengan buah? Muji tidak berkata apa-apa, tapi dia membalikkan pergelangan tangannya lagi, dan buah konsentrasi lainnya terbang keluar. Itu benar, Ye Bufan terkekeh dan menyimpan buah kondensasi.
Suara Muji dingin, nak, aku sudah memberimu segalanya, jadi jaga mulutmu. Jangan khawatir, emasmu yang selalu berubah cukup bagus, aku menyukainya. Dan sebagai salah satu dari itu 5 kaisar suci kuno, Anda pasti memiliki banyak harta karun. Saya menginginkan barang-barang ini, jadi tentu saja saya tidak akan memberitahu orang lain. Tetapi Anda harus lebih berhati-hati dan jangan menggunakan sihir luar angkasa Anda di depan orang luar, dan jangan biarkan orang lain melihatmu mengambil harta karun spiritual kekacauan. Ye Bufan memandang Muji di depannya dengan rakus. Setelah kaisar suci kuno ini dilubangi, metode luar angkasa pihak lain dan emas surgawi yang selalu berubah akan menjadi miliknya, yang membuatnya bersemangat hanya dengan memikirkannya. Tentu saja aku tahu ini. Muji juga tahu di mana kekurangannya. Dia menggunakan metode luar angkasa dan emas surgawi yang selalu berubah karena dia pikir dia bisa membunuh orang dengan kepastian mutlak dan membungkam mereka. Tapi saya tidak menyangka pemuda ini akan jauh lebih sulit dari yang diharapkan, dan saya tidak menyangka dia akan menebak identitasnya begitu cepat. Siapa kamu? Dia mengertakkan gigi dengan kebencian saat mendengarkan Ye Bufan. Dia jelas abadi, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan bahkan lebih luar biasa daripada miliknya. Ini benar-benar membuatnya bingung. Siapa pihak lain itu? Mungkinkah dia juga merupakan kelahiran kembali kekuatan kuno lainnya? Bukankah aku sudah mengatakannya? Aku seorang dokter, dan kita harus sedekat mungkin di masa depan. Ye Bufan berkata, ngomong-ngomong, kemana saja kamu selama ini? Kupikir kamu akan datang ke sana aku, tapi kenapa kamu tidak datang dan membiarkan aku sembuh? Tunggu. Itu bukan urusanmu. Muji tidak ingin berkata apa-apa lagi kepada pemuda yang mirip monster ini, jadi dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk penghalang. Tepat setelah mengambil beberapa langkah, suara pihak lain terdengar lagi di telingaku. Kamu bersikeras memasuki alam spiritual Pak Abadi. Hal baik apa yang ada di sana? Muji tidak menjawab. Melihat punggungnya, Ye Bufan terkekeh. Tidak masalah jika kamu tidak memberitahuku, cepat atau lambat aku akan mencari tahu. Merasakan kekuatan mental yang meningkat, suasana hatinya sedang baik dan berjalan mendekat. Bab 4044, Raja Pil 10 Mahkota. Ye Bufan berjalan ke dalam penghalang. Dibandingkan dengan kerumunan di luar, di dalam jauh lebih baik. Ada 6 kursi tetap di alun-alun besar, yang diperuntukkan bagi persatuan alkemis dan 5 sekte utama. Sekte kecil yang tersisa tidak memiliki tempat sendiri dan bercampur dengan master ramuan biasa yang berpartisipasi dalam kompetisi. Hua Qi berada di kursi persekutuan alkemis, dan Ye Bufan merasa tidak nyaman untuk pergi ke sana, jadi dia segera menemukan Xia Qinying. Tuan Ye, Anda di sini. Melihat kedatangan Ye Bufan, mata indah Xia Qinying menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Ye Bufan tersenyum padanya dan mengangguk, duduk di kursi di sebelahnya. Saat ini, seorang pemuda sombong berjalan mendekat, itu adalah Yintong dari Baikaomen. Xia Qinying, saya pikir Anda telah ketakutan, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar berani berpartisipasi. Sekarang Anda siap, ketika Anda kalah dalam kompetisi, Anda akan menjadi rekan Tao saya. Jangan kembali ke Sekte Baodan, kembalilah padaku. Baikaomen. Petik 2. Orang ini sangat sombong, dan cara bicaranya sangat arogan. Kamu, wajah Xia Qinying tiba-tiba berubah jelek. Dia sekarang menyesali mengapa dia bertaruh secara impulsif. Melihatnya seperti ini, Yintong menjadi semakin bangga. Kamu hanya menyebalkan. Titik. Ketika aku begitu mengejarmu, kamu menolak. Sekarang, kamu tidak hanya harus menjadi rekan Taoku, tetapi Sekte Baodan juga akan dipermalukan. Titik. Tertawa dengan arogan dan bangga. Aku bertanya padamu, apakah kepalamu pernah ditendang oleh seekor keledai? Kamu pasti akan kalah dalam taruhan ini, kenapa kamu masih begitu bahagia? Saat dia sangat bangga, sebuah suara mengejek terdengar di telinganya. Bersiaplah. Saat kompetisi selesai, datanglah dan berlutut untuk meminta maaf. Ekspresi Yintong berubah dan dia menatap Ye Bufan dengan tatapan sinis. Wah, saya hanyalah seorang alkemis abadi tingkat 8. Apakah Anda punya pendapat tentang ini? Ye Bufan tersenyum sedikit, apakah ini taruhan?
Kalau begitu mari kita buat taruhan yang lebih besar. Saya memiliki 500 juta kristal abadi di sini, apakah kamu berani bertaruh? Setelah membunuh Ku Heng kemarin, saya harus mengatakan bahwa Master Ramuan tingkat 12 benar-benar kaya. Cincin orang itu berisi 500 juta kristal peri bermutu tinggi, serta banyak rumput peri dan bahan pemurnian senjata. Yintong memandang Ye Bufan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Wah, apakah kamu serius? Tentu saja. Ye Bufan mengeluarkan cincin penyimpanan dan mengguncangnya. Kristal abadi ada di sini, mari kita lihat apakah kamu berani. Saya berani, untuk bertaruh. Setelah mengambil buah Ningxuan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mentalnya terus meningkat. Hanya saja ketika kamu mencapai level Immortal Lord, kamu tidak bisa menerobos secepat sebelumnya, tapi kamu harus bisa merebut posisi Alchemy King tepat pada waktunya. Sekarang saya yakin akan menang, saya bisa mendapatkan banyak kristal abadi dan menghadapi pria sombong ini dengan kejam. Yintong masih tidak bisa mempercayainya. Bagaimanapun, level pihak lain terlalu rendah dan dia hanya Master Ramuan tingkat 8. Dia menoleh untuk melihat Xia Qinying di sebelahnya, bisakah dia benar-benar membuat keputusan? Tentu saja, meskipun Xia Qinying tidak mengetahui niat Ye Bufan, dia masih mengangguk sebagai penegasan. Oke, tunggu saja aku. Identitas Yintong jauh lebih rendah daripada Ku Heng, dan Sekte Baikao hanyalah sekte kecil, yang tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Xingyao. Di antara cincinnya, tidak mungkin ada begitu banyak kristal peri. Namun menurutnya, ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang, dan dia tidak boleh melewatkannya, jadi dia bergegas kembali. Setelah beberapa bujukan dan jaminan berulang kali, dia akhirnya meminjam 400 juta kristal abadi dari pemilik sekte, dan menambahkan 100 juta yang telah dia kumpulkan menjadi 500 juta kristal abadi. Tak hanya itu, ia juga memanggil notaris dari penyelenggara kompetisi, sekadar untuk mencegah pihak lain mengingkari janjinya. Kompetisi Raja Alkimia diselenggarakan bersama oleh 5 sekte besar dan persekutuan alkemis. Mereka tidak keberatan jika semua orang memasang taruhan dan juga telah mendirikan banyak notaris. Selama perjanjian perjudian ditandatangani di bawah kesaksian, tidak ada yang berani menariknya kembali, jika tidak mereka akan menjadi musuh publik dari persekutuan alkemis dan 5 sekte utama. Seolah-olah Yintong takut Ye Bufan akan menyesalinya, dia buru-buru memperjelas prinsip perjudian dan menyusun 2 perjanjian lagi. Melihat pria ini begitu ingin memberinya uang, bibir Ye Bufan tersenyum. Kedua orang itu menandatangani dan taruhan resmi ditetapkan. Nak, izinkan aku menunjukkan gayaku nanti, dan biarkan kamu melihat bagaimana kamu kalah. Yintong memegang salinan perjanjian di tangannya, dan sepertinya telah mendapatkan kristal peri pihak lain di tangannya, dengan penuh kegembiraan di sini. Jadwal kompetisi semakin dekat, dan auditorium sudah penuh dengan orang. Di tengahnya adalah Zhuge Qingyang, Luorong dan Wu Zeng yang bertugas sebagai wasit. Di belakang mereka adalah pemimpin sekte dari 5 sekte besar, Nisa Kong, pemimpin sekte dari sekte Lingqiao, Su Taibai, pemimpin sekte dari sekte Tiansheng, Kou Hongliao, pemimpin dari sekte Xingyao, dan Wan Jianyi, pemimpin dari Villa Qinjian. Selir Qin, yang memiliki status khusus, juga duduk di sebelahnya, dan kulitnya sangat bagus. Dia jelas telah mengkonsolidasikan kekuatan Kaisar Suci kelas 5. Ada juga wanita parubaya cantik, Ji Fenghua, pemimpin sekte pedang fantasi. Kelima orang tersebut secara nominal merupakan asisten wasit, namun nyatanya kehadiran mereka lebih bersifat simbolis, terutama untuk meningkatkan level kompetisi secara keseluruhan. Di alam Sangtian, satu-satunya yang dapat mempertemukan para master sekte dari 5 sekte besar adalah kompetisi Raja Alkimia, yang menunjukkan bahwa sekte-sekte besar sangat mementingkan alkimia. Mata Ye Bufan menyapu Kaisar Suci ini satu persatu, dan akhirnya tertuju pada Nisa Kong, pemimpin sekte Lingqiao. Pria ini terlihat seperti pria parubaya, berkulit putih dan gemuk, dengan senyuman di wajahnya dan terlihat ramah. Tapi Ye Bufan tahu betul bahwa sekte Lingqiao memiliki ambisi yang begitu besar, dan orang ini tidak akan pernah sesederhana kelihatannya. Di sebelahnya adalah Kou Hongliao, pemimpin sekte Xingyao. Dia kurus dan murung,
dan dua orang yang duduk bersama membentuk kontras yang sangat besar. Ye Bufan dan Sekte Ling Qiao telah benar-benar berseberangan. Mereka membunuh Dan King tingkat 12 dari Sekte Xingyao sebelumnya, jadi mereka memberikan perhatian khusus pada kedua orang ini. Saat ini, ada keributan di pintu masuk, dan banyak orang melihat ke sana dengan penuh semangat. Itu adalah Raja Alkimia. Tuan Raja Alkimia ada di sini. Meskipun tempat tersebut dipenuhi oleh para ahli ramuan yang berpartisipasi dalam kompetisi, semua orang menjadi sangat bersemangat saat ini. Alasannya sangat sederhana, inilah Chu Jiuyu, Raja Pil 10 Mahkota. Di alam surga, dia diakui sebagai penyihir alkimia. Dia telah memenangkan tahta Raja Alkimia 10 kali berturut-turut dan tidak terkalahkan selama ribuan tahun. Di bawah perhatian semua orang, seorang lelaki tua kurus masuk dari luar. Dia memiliki penampilan biasa, tanpa penampilan abadi, tanpa kesombongan Raja Alkimia 10 Mahkota, seperti ayah tetangga. Setelah dia muncul, Suge Qingyang dan yang lainnya melompat turun dari platform pengamatan dan melangkah maju untuk menyambutnya. Ye Bufan diam-diam menghela nafas. Benar saja, rumor sebelumnya benar. Jika dia bisa memenangkan posisi Raja Alkimia, dia akan memenuhi syarat untuk duduk sejajar dengan kepala 5 sekte besar. Meskipun dia masih harus berkompetisi kali ini, Chu Jiuyu memiliki status khusus dan masih mengikuti Suge Qingyang dan yang lainnya untuk duduk di platform tontonan. Sesaat kemudian, suara agung terdengar di udara. Semuanya, diamlah. Kompetisi Raja Alkimia kini resmi dimulai. Bab 4045. Menara Raja Alkimia tingkat 12. Orang yang berbicara adalah Suge Qingyang. Sebagai penanggung jawab kompetisi ini, dia mulai membacakan peraturan kompetisi satu persatu. Meskipun semua orang di seluruh alam surga tahu tentang kompetisi Raja Alkimia, bagaimanapun juga, kompetisi ini diadakan setiap 100 tahun sekali, dan peraturan terkait harus diumumkan lagi kepada semua orang. Saya akan membacakan hadiah dari kompetisi Raja Alkimia di bawah ini. Mereka yang bisa masuk ke dalam 50 besar akan memenuhi syarat untuk memasuki alam spiritual Pak Abadi. Orang dengan kinerja terkuat dan posisi teratas tidak hanya akan memenangkan gelar Raja Alkimia, tapi dapatkan juga 5 sekte utama. 15 rumput peri sebagai hadiah. Ye Bufan awalnya tidak terlalu tertarik dengan aturan dan merasa mengantuk setelah mendengarnya, tapi sekarang matanya tiba-tiba berbinar saat mendengar aturan tersebut, imbalan. Untuk menyemangati para ahli ramuan yang berpartisipasi dalam kompetisi, Suge Qingyang tidak mengklik semua poin, tetapi membacakan hadiahnya satu persatu. Sekte Xingyao akan menghadiahkan 3 lumut biluo, Sekte Ling Qiao akan menghadiahkan 3 akar naga bumi, Sekte Pedang Fantasi akan menghadiahkan 3 Yunwu Zilan, Villa Qinjian akan menghadiahkan 3 rumput lampu merah, dan Sekte Tiansheng akan menghadiahkan 3 buah konsentrat. Begitu dia selesai berbicara, adegan yang awalnya sunyi tiba-tiba menjadi mendidih. Mereka yang datang untuk berkompetisi semuanya adalah ahli ramuan, dan hal terpenting yang dihargai semua orang adalah rumput peri, dan salah satu dari 5 sekte besar ini adalah yang terbaik di antara tingkat ke-12, dan bisa disebut sebagai harta yang tak ternilai harganya. Bahkan mata Muji berbinar ketika mendengar kata terakhir. Dia awalnya memperoleh 3 buah konsentrasi, yang dapat meningkatkan kekuatan mentalnya sebanyak 3 tingkat. Tapi setelah mengambil 1, 2 sisanya diperas oleh Ye Bufan. Dan 3 rumput lagi diberikan kepada saya, dan 4 rumput peri yang tersisa juga memiliki kualitas terbaik. Kesempatan bagus ini tidak boleh dilewatkan bagaimanapun caranya. Ye Bufan bahkan lebih bersemangat, 5 sekte besar ini benar-benar murah hati. Xia Qinying berkata, ini normal. Bagaimanapun, ini mewakili wajah dari 5 sekte besar. Hal-hal yang mereka keluarkan terlalu buruk dan akan membuat marah, orang-orang tertawa. Ini adalah hal-hal penting. Ini tidak sia-sia. Jika mereka bisa memenangkan tahta Raja Alkimia, itu sama dengan mengambil kembali harta yang mereka ambil dari mereka. Jika Wang mengambilnya, itu bisa dianggap sebagai ekspresi niat baiknya. Akan lebih mudah meminta orang lain membantunya membuat ramuan di masa depan. Petik 2. Ye Bufan mengangguk. Di matanya, rumput peri ini sudah menjadi miliknya. Oke, itu saja yang ingin saya katakan.
Sekarang kompetisi resmi dimulai. Identifikasi ramuan tingkat pertama, silakan undang Menara Raja Alkimia tingkat 12. Ruang terbuka di tengah alun-alun. Terdengar suara, lalu sebuah menara besar pecah dari tanah dan muncul di depan semua orang. Meski berbentuk menara, namun tidak sama dengan menara tradisional. Meski berbentuk menara, namun tidak tertutup dan setiap lantai terbuka penuh untuk dunia luar. Seluruh bangunan berbentuk kerucut, menjadi lebih sempit saat Anda naik, dengan total 12 lantai. Seluruh menara memancarkan suasana sunyi yang kuat, dan jelas merupakan harta karun selama beberapa tahun. Xia Qinying tampak acuh tak acuh. Dia pernah berpartisipasi dalam kompetisi Raja Alkimia sebelumnya dan tidak asing dengan menara ini. Ye Bufan merasa ini sangat aneh. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi Raja Alkimia dan dia tidak memahami aturan dan format kompetisi. Setelah Menara Raja Alkimia tingkat 12 benar-benar stabil, Zhuge Qingyang berteriak dengan keras, "Oke, semua master ramuan yang berpartisipasi akan memasuki menara dengan token mereka." Begitu dia selesai berbicara, para master ramuan yang telah menunggu di dekatnya memasuki menara-menara satu demi satu. Bahkan Chu Jiuyu, yang berada di meja manajemen, juga melompat turun dan, seperti ahli ramuan biasa, memilih tempat duduk biasa. Ye Bufan mengikuti Xia Qinying dan mengikutinya. Setelah memasuki lantai pertama, dia memasukkan token di tangannya ke dalam depresi di depan. Kemudian formasi diaktifkan, dan tirai tipis seukuran layar komputer muncul di depannya, tapi kosong dan tidak ada pemandangan. Formasi ini sungguh indah. Ye Bufan memeriksanya dengan cermat dan menemukan bahwa formasi tersebut sepenuhnya tertanam di Menara Raja Alkimia, dan pengerjaannya sangat cerdas. Dia melihat orang lain di sebelahnya dan melihat hal yang sama. Tirai tipis muncul di depan mereka. Hal ini memberinya perasaan aneh di hatinya, seolah-olah dia telah kembali ke bumi lagi dan mengikuti ujian menggunakan layar komputer lagi. Lantai bawah menara ini juga cukup besar untuk menampung lebih dari 1000 ahli ramuan, namun tetap longgar dan murah hati, lebih dari cukup. Ketika ahli ramuan ini berada di tempatnya, seseorang segera maju dan memberi mereka masing-masing slip giok kosong. Kemudian suara yang jelas terdengar lagi di seluruh penonton, tes pertama adalah mengidentifikasi rumput peri. Saya akan memberi Anda 10 napas untuk mengidentifikasi 100 jenis tumbuhan dan menulis nama yang Anda tulis di slip giok. Pada saat itu hanya 100 orang teratas akan tersisa, dan sisanya akan tersingkir. Setelah aturan dibacakan, Ye Bufan akhirnya mengerti mengapa persyaratan pendaftaran ditetapkan begitu tinggi, dengan minimal menjadi master ramuan kelas 8. Dalam situasi penilaian seperti ini, jika levelnya terlalu rendah, itu tidak akan berguna sama sekali, dan Anda akan tersingkir di babak pertama. Semuanya sudah siap untukku. 3, 2, 1, mulai. Zhuge Qingyang memberi perintah dan memainkan formula ajaib, dan ramuan obat tiba-tiba muncul di layar yang awalnya kosong. Harus dikatakan bahwa susunan gambar ini sangat jelas, dan akar serta batang tanaman obat dapat terlihat dengan jelas, tetapi beberapa orang menghela nafas. Jelas ini bukan ramuan biasa, sebagian orang belum pernah melihatnya. Sebelum orang-orang ini pulih, cahaya melintas di depan mata mereka, gambaran ramuan pertama menghilang, dan ramuan kedua muncul. Xia Qinying tampak serius saat dia mengidentifikasi ramuan itu dan dengan hati-hati mengukir hasilnya pada slip giok. Bagi Ye Bufan, level ini tidak sulit sama sekali. Warisan ganda dari sekolah kedokteran kuno memudahkan untuk mengidentifikasi rumput peri ini. Selain itu, tujuannya adalah menjadi Raja Alkimia, jadi dia tentu saja tidak keberatan dan mengukir semua hasil yang benar pada slip giok. Waktu berlalu sangat cepat, dan setelah sekitar selusin napas, 100 tanaman obat ditampilkan. Tirai cahaya menghilang, dan sekelompok cahaya dan bayangan muncul di posisi sebelumnya, yaitu formasi penilaian. Ye Bufan sekali lagi dikejutkan oleh desain cerdik Menara Raja Alkimia tingkat 12, dan kemudian memasukkan slip giok di tangannya ke dalam formasi. Yang lain melakukan hal yang sama, mengirimkan pendapat mereka beserta hasilnya ke dalam formasi penilaian. Beberapa orang agak ragu-ragu, mungkin karena mereka tidak mengenal banyak tumbuhan dan ingin memikirkannya lagi.
Akibatnya, sebelum mereka sempat bereaksi, mereka terbungkus dalam bola cahaya putih dan langsung terlempar keluar dari menara alkimia raja. Ye Bufan melihat formasi berkilauan di depannya dan memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar benda ini membuahkan hasil. Tapi kemudian master ramuan di sebelahnya terbang keluar, diikuti oleh yang kedua, dan yang ketiga. Dalam sekejap mata, hanya 100 master ramuan dari lebih dari 1000 peserta yang tersisa, dan yang lainnya tersingkir. Kemudian tirai tipis lainnya muncul di puncak menara, dan daftar 100 orang muncul di sana satu demi satu. Raja Alkimia terakhir Chu Jiuyu mengenali 100 jenis, Bao dan Men Ye Bufan mengenali 100 jenis, San Xiu Muji mengenali 100 jenis. Harus dikatakan bahwa para ahli ramuan yang berpartisipasi dalam kompetisi alkimia benar-benar penuh dengan bakat. Lebih dari selusin orang telah mengidentifikasi sepenuhnya 100 jenis rumput peri, termasuk Hua Qi dan Xie Hongying dari Alchemist Guild. 99 dan 98 spesies sisanya berada dalam urutan menurun, dan jumlah 100 adalah 95.